Nurhaliza. Dan saya Rusnayanti, Prodi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumeneb. Kami akan mempresentasikan tentang konseling karir pada wanita dan etnis minoritas. Untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah teori dan praktek BK Karir yang diampu oleh Ibu Anistri Yuliana MPD. Selamat menyaksikan. Salam konselor. Peneliti sangat berpendapat bahwa penciptaan teori unik untuk perempuan diperlukan karena sifat tunggal dan kompleks pengembangan karir perempuan. Meskipun beberapa kemajuan telah dibuat dalam mengintegrasikan perempuan ke dalam pasar tenaga kerja, proses ini berjalan lambat dengan hanya sedikit peningkatan yang terlihat ketika misalnya promosi perempuan ke posisi eksekutif tingkat senior dalam organisasi pemberi kerja diambil sebagai indikator. Untuk kemajuan karir juga tidak hanya dihadapi oleh wanita dengan anak-anak, baik mereka yang memiliki anak maupun mereka yang tidak memiliki hambatan. Kerja perempuan yang berbeda dianggap sebagai pembenaran yang cukup untuk mempertimbangkan pengembangan karir perempuan secara terpisah dari laki-laki. Dan mengingat luas dan dalamnya kerugian yang diderita perempuan di pasar tenaga kerja di seluruh dunia, tentu tidak masuk akal untuk menganggap bahwa mereka mungkin memiliki kebutuhan bimbingan karir yang berbeda dari laki-laki. Namun, teori karir awal yang sebagian besar dikembangkan oleh laki-laki untuk laki-laki tetap menjadi pengaruh dominan pada praktik bimbingan karir. Kebutuhan anak perempuan dan perempuan sebagai kelompok klien yang berbeda telah menjadi fokus teori pengembangan karir sejak 1960-an. Meskipun banyak bukti sekarang ada pada faktor-faktor yang meningkatkan dan menghambat pengembangan karir perempuan. Kurangnya teori pemersatu telah membuat sulit untuk menilai variabel mana yang paling berpengaruh. Namun demikian, sejumlah kerangka kerja teoretis untuk memandu praktik ini tersedia. 4 diantaranya sekarang akan ditinjau secara singkat dengan beberapa implikasi untuk praktik dipertimbangkan. Dan kompromi. Salah satu kerangka kerja yang cocok untuk bekerja dengan perempuan adalah teori pembatasan dan kompromi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana perbedaan aspirasi yang terdokumentasi dengan baik oleh kelompok sosial, misalnya ras, jenis kelamin, kelas sosial yang berkembang. Pengaruh utama adalah teori Holland dan Super dengan asumsi kunci yang berkaitan dengan keputusan kerja yang ditentukan oleh kesesuaian yang berhasil antara persyaratan pekerjaan dan konsep diri yang diskusi individu. Namun perbedaan pentinglah cara pendekatan. Gottfriedson memprioritaskan penerapan diri sosial daripada diri psikologis dengan pilihan karir yang dicapai dengan mempersempit pilihan dengan menghilangkan pilihan. Kedua yaitu efikasi diri karir. Contoh penting lainnya dari perkembangan teoretis yang memiliki relevansi khusus untuk praktek karir dengan perempuan dan anak perempuan adalah teori self-efficacy karir. Ini berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk bergerak melampaui daftar dari hambatan untuk pilihan perempuan dan prestasi untuk penyelidikan mekanisme yang efektif dalam menurunkan keyakinan masyarakat dan harapan dalam perilaku dan prestasi kejujuran perempuan. Yang ketiga yaitu pendekatan feminis. Konseling feminis adalah filosofi daripada teori prosedur yang komprehensif. Chaplin mendefinisikannya sebagai tema cara hidup yang berbeda, memiliki sikap yang berbeda satu sama lain, dan nilai serta cara berpikir yang berbeda. Dia berargumen bahwa ini adalah tentang bekerja menuju masa depan yang berbeda, serta hidup lebih penuh di masa sekarang. Masa depan ini mengacu pada masyarakat di mana apa yang disebut nilai dan cara berpikir feminim dihargai sama seperti maskulin.
tujuan keseluruhan dari praktek karir adalah pemberdayaan klien menuju penentuan nasib sendiri. Seringkali membutuhkan teknik dan strategi khusus termasuk penggunaan kelompok pendukung dan panutan wanita. Beberapa implementasi praktik penerapan pendekatan ini untuk konseling karir dirinci oleh Box dan Forrest. Selain penilaian atribut individu seperti kemampuan, minat, dan preferensi dalam wawancara bimbingan karir, perlu untuk menilai cara-cara di mana masalah peran gender dapat berkelompok pada klien dan menciptakan hambatan. Yaitu tentang pengertian etnis minoritas. Konjanirat mengatakan bahwa etnis atau konsep suatu bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran atau identitas internal maupun eksternal, serta kesatuan bangsa yang dapat timbul menjadi corak identitas khas melalui beberapa perbedaan dalam pekerjaan, agama, atau pengalaman khusus. Sementara itu, menurut Furnival, mendefinisikan etnis sebagai kekhususan suatu kebudayaan yang terbentuk karena latar belakang kebangsaan, corak pekerjaan, dan identitas tertentu. Adapun etnis minoritas dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu yang pertama etnis Jawa. Etnis Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Suku Jawa juga memiliki subsuku seperti suku Osing, orang Samin, suku Tengger, dan lain-lain. Selain itu, suku Jawa ada pula yang berada di negara Suriname, Amerika Selatan, karena pada masa kolonial Belanda suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja dan kini suku Jawa di sana dikenal sebagai Jawa Suriname. Pendidikan pada keluarga etnis Jawa tidak bertujuan untuk menghasilkan anak yang dapat berdiri sendiri, melainkan lebih menekankan agar anak-anak mereka pada intinya dapat menjadi orang yang berjiwa sosial dan bersikap budi luhur, lebih mengutamakan tercapainya kebahagiaan serta keselarasan hidup. Keunikan masyarakat Jawa menurut Magnus dan Suseno terletak pada kemampuannya yang mempertahankan keaslian budaya meskipun dibanjiri oleh gelombang-gelombang kebudayaan yang datang dari luar. Selanjutnya yaitu etnis Cina. Tahir menjelaskan bahwa orang Cina yang ada di Indonesia sedikitnya terdiri dari 4 suku bangsa. Namun, dalam pandangan orang Indonesia pada umumnya, mereka terbagi menjadi 2 golongan, yaitu Cina Totok dan Cina keturunan atau peranakan. Yang dimaksud dengan golongan Cina Totok adalah kaum imigran dan keturunannya hasil kawin antara sesama Cina, masih berbahasa Cina, dan kebudayaannya berorientasi Cina. Yang selanjutnya yaitu golongan Cina keturunan atau peranakan adalah masyarakat peranakan yang terdiri dari orang dewasa ataupun anak-anak yang dilahirkan di Indonesia dan merupakan campuran antara orang Cina dan orang Indonesia, mempunyai orientasi pada tradisi Cina yang memudar, menggunakan bahasa setempat. Yaitu etnis Arab. Etnis Arab merupakan penduduk Indonesia yang memiliki keturunan etnis Arab dan etnis pribumi Indonesia. Pembahasan identitas etnis Arab di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran mereka serta tujuan mereka datang ke Nusantara. Sebelum kata Indonesia muncul di
di awal abad ke-20, negeri ini lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Beberapa ahli mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Nusantara kebanyakan adalah berdagang dan mencari keuntungan semata. Bahkan terdapat beberapa ulama yang sengaja secara khusus didatangkan dari tanah Arab untuk memenuhi undangan dan permintaan para raja yang tertarik dalam mendalami Islam. Yaitu konseling karir pada etnis minoritas. Menurut Gibson dan Mitchell, Amerika Serikat selalu dikenal sebagai negeri dengan populasi yang sangat beragam. Tempat budaya-budaya selain kulit putih memberikan kontribusi masing-masing bagi keagungannya. Selama 40 tahun belakangan, perhatian semakin terarah pada keunikan dan hak-hak budaya minoritas ini. Meningginya perhatian nasional ini juga tercermin di profesi konseling, menyertai peningkatan mencolok atensi bagi kebutuhan dan isu-isu konseling multibudaya yang muncul 30 tahun terakhir. Dewasa ini, para konselor di lingkungan apapun harus paham kalau mereka sedang berfungsi di sebuah desa global. Kita harus menyadari tengah menghadapi beragam manusia. Jadi bukan sekedar minoritas saat kita bicara tentang budaya. Masyarakat yang heterogen ini memiliki budayanya sendiri yang membimbing perilaku, peristiwa, dan harapan mereka. Dalam konteks ini, konseling sebagai hubungan antar manusia dan profesi penolong harus dapat memberikan pengaruh nasional yang signifikan dan positif. Sedangkan wilayah spesialisasi yaitu konseling pribadi, kita harus memperlihatkan secara konsisten dan konklusif bahwa kita sungguh berorientasi secara multibudaya, baik dalam teori maupun praktiknya, dan bahwa kita memang efektif sebagai konselor untuk budaya apapun. Seorang individu mungkin tidak bertahan dengan tugas yang sulit jika mereka percaya bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan tugas dengan sukses, dan atau mereka putus asa atau kewalahan dengan tugas tersebut. Hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa beberapa wanita dan pria mungkin tidak melamar untuk posisi yang lebih tinggi atau pekerjaan non-tradisional. Langkah-langkah terstruktur dari self-efficacy karir dan teknik penilaian informal untuk menetapkan sejauh mana sosialisasi peran gender mungkin telah membatasi tentang pilihan klien. Tugas kita sebagai konselor bukanlah membuat keputusan klien atau mendorong klien ke arah non-karir tradisional, tetapi untuk mengembalikan pilihan yang mungkin telah de facto dihilangkan oleh sesiden stereotip peran gender serta oleh hambatan lingkungan lainnya. Relevansi konsep self-efficacy untuk minoritas telah dipertanyakan karena bertumpu pada premis bahwa individu mampu menentukan realitas mereka sendiri dan minoritas, sehingga menempati basis kekuatan yang lemah. Kritik ini memiliki rasionasi khusus untuk perempuan etnis minoritas, korban rasisme dan eksisme. Namun, ini mungkin hanya berlaku untuk kelompok etnis minoritas tertentu. Sejak tinjauan penelitian tentang pengembangan karir Hispanik menunjukkan bahwa bagi mereka memang konstruksi yang relevan sejak harapan self-efficacy memprediksi baik pilihan karir dan prestasi akademik, seperti teori batasan dan kompromi Getfredson. Teori self-efficacy memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperluas pilihan dalam
praktek karir dengan wanita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum.